Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Sikrew yang tentunya akan membahas mengenai desain dan tutorial yang akan membantu teman-teman belajar dari basic. Kali ini kita akan bahas mengenai template portofolio desain yang bisa teman-teman download di link di deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman bisa like dulu, share, dan subscribe channel ini ya. Nah, yuk langsung aja kita simak pembahasan mengenai portofolio ini. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman disediakan 4 saja ya, yang tentunya dari template ini bisa teman-teman kembangkan. Nah, dari sini ada cover ya. Covernya ini masih polos, tapi biasanya di cover ini harus ada yang namanya tulisan portofolio ya. Nah, portofolio. Terus tentunya harus ada nama kita. Nah, di sini ada ada personal branding, yaitu Sikrew sendiri ya. Teman-teman bisa ubah menjadi personal branding masing-masing. Itu pun kalau ada, kalau tidak nggak apa-apa ya. Nah, terus di halaman selanjutnya atau lembar selanjutnya kita masukkan CV kita ya, CV desain. Nah, biasanya untuk CV desain ini CV yang menarik gitu kan. Karena biasanya yang CV untuk yang aslinya yang biasa dikasih itu lebih ke sesuai dengan perusahaan gitu. Tapi kalau yang kreatif CV design itu yang didesain dengan unik gitu kan, dengan menarik, dengan menampilkan informasi-informasi penting yang ada di CV yang di luar itu gitu kan, gitu. Nah, terus di lembar selanjutnya teman-teman di sini bisa tambahin lagi ya, halamannya bisa di sini ya. Bisa tambahin artboardnya lagi kalau teman-teman mau, dan pasti tambahin artboard ya, entah itu dari sini ya, dari halamannya, misalnya dari CV dari cover ke CV, terus ada misalnya ada prakata dan lain-lain, itu boleh teman-teman masukin. Tapi di sini yang teman-teman penting itu ya, harus ada daftar isi tentunya, karena portofolio itu biasanya memiliki beberapa halaman dan subjudul juga ya. Nah, di sini ini adalah contoh dari tugas ya. Tugasnya ini ada 3 pekan. Nah, di sini daftar isi ini ada kreatif CV, misalnya teman-teman ada ada tambahan about ataupun prakata dan lain-lain, itu boleh ya. Nanti tinggal tambahin aja gini ya. Kayak gini. Nah, ini sudah dikasih grid, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti di sini ada tugas dari 1 sampai 5 misalnya ya. Ini contohnya dari tugas di Sunbird Code ya. Kalau teman-teman belajar di Sunbird Code, teman-teman akan diajarkan seperti ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ini contoh kasusnya adalah final project dari tugas di kelas desain grafis ya, yaitu bikin portofolio. Nah, kayak gini. Ini adalah contohnya. Ini adalah sebuah template yang bisa dikembangkan tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat backgroundnya kosong. Nah, background ini bisa teman-teman tambahkan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Nah, oke. Nah, ini contoh dari template yang sudah dikembangkan. Nah, di sini ada portofolio ya. Di sini bisa dikasih nama, terus ada kreatif CV. Ini bisa dihapuskan juga ya kalau memang tidak diperlukan. Terus ada profile, nanti ada foto di sini, kita masukin fotonya. Bisa gunakan masking ya. Nah, di sini bisa dikasih nama lagi, terus profile, terus about me. Ini bisa diubah. Nah, di sini juga halamannya sudah tertera ya. Sini daftar isinya juga tinggal diubah lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jangan sampai ketika kita bikin desain ya, itu hanya hitam putih seperti ini gitu kan, ataupun polos gitu kan. Nah, jadi silahkan dikembangkan seperti ini. Dikasih warna, dikasih objek, dikasih background, lalu opacity-nya dikurangin, dikasih efek dan lain-lain gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, cara bikin efek, cara bikin background, opacity seperti apa? Nah, itu bisa teman-teman tonton lagi di video lainnya di channel Sikrew ya.
Terus bagaimana nanti ekspornya itu ada di pembahasan channel Secret. Nah, di sini yang sudah dikembangkan ya. Ini contohnya ada Creative CP, ada profile, ada daftar isi. Nah, di sini biasanya pada portofolio itu memiliki beberapa bab ya. Contohnya teman-teman misalnya ada bab satunya itu tentang foto gitu kan. Nah, di sini bab satunya adalah ilustrasi. Nah, di sini adalah lembar untuk bab ya. Kayak gitu. Nah, nanti di bab ilustrasi nanti akan atau judulnya ilustrasi di sini ya. Nanti ada project. Nah, kalau misalnya teman-teman portofolionya ini berisikan project-project teman-teman ya. Tentunya project-project itu kan, apakah itu project dari luar, project real ataupun project pribadi gitu kan. Ataupun project iseng gitu kan, kayak gitu. Ya. Yang tentunya yang menunjukkan bahwa teman-teman tuh bisa melakukan hal demikian gitu. Nah, di sini teman-teman dimasukkan ya, misalnya ini kalau misalnya teman-teman membuat sebuah desain gitu kan, misalnya contohnya logo, nanti logonya dimasukin di sini. Terus dikasih judul projectnya itu apa? Misalnya projectnya itu misalnya tugas di Sunbercode itu kan, di sini nanti ada judulnya itu tugas day 1, tugas kuis 1, tugas kuis 2, tugas kuis 3 misalnya kayak gitu ya. Nanti diganti ya kayak gini. Nah, judul projectnya itu seperti apa? Nanti ada final project soal 1 misalnya. Nah, kayak gitu. Terus nama kliennya siapa? Nah, kalau di kliennya itu siapa? Kalau misalnya dapat project dari luar, silahkan cantumkan kliennya itu siapa. Nah, kalau misalnya di tugas Sunbercode itu kliennya adalah Sunbercode ya. Jadi di sini tulisnya Sunbercode. Ini juga panduan buat teman-teman yang final project di kelas Sunbercode. Oke, jadi untuk yang final project di kelas Sunbercode, nama kliennya diganti oleh Sunbercode. Nah, terus tanggalnya silahkan dimasukkan, tanggal projectnya. Kalau misalnya tugasnya itu hari apa, tanggal berapa dimasukkan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman dapat project dari luar atau project pribadi, bisa dicantumkan juga projectnya itu dibuat kapan atau selesainya kapan gitu kan. Nah, terus deskripsikan ya, jangan sampai tugas itu kan portofolio dimasukkan gitu kan, misalnya logo tanpa deskripsi, tanpa ada kejelasan. Nah, jadi ketika teman-teman punya project dan ingin portofolionya dilirik atau menjadi menarik gitu kan, menarik ketika teman-teman mengajukan pekerjaan, teman-teman silahkan deskripsikan sebaik mungkin gitu kan. Nah, deskripsikan misalnya pengambilan warnanya menggunakan kenapa menggunakan warna ini. Nah, di sini kan ada palet warna, misalnya di sini ada logonya gitu kan. Terus palet warnanya apa aja. Nah, silahkan cantumkan kode hexnya terus nama warnanya ya. Teman-teman untuk warna ini ada di pembahasan di video lain ya. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk, jadi tidak hanya satu bentuk seperti ini saja. Kalau misalnya teman-teman butuhnya yang ini, silahkan perbanyak yang ini. Kalau misalnya butuhnya yang ini, silahkan perbanyak yang ini, gitu kan. Nah, ini hanya contoh yang dikembangkan secara simple aja gitu, sedikit aja sepertinya. Kayak gitu. Nah, ini base-nya seperti ini, sama aja ya. Tinggal ditambah background, ditambah page-nya. Page-nya ini seperti ini boleh, ataupun pakai halaman ataupun pakai angka doang, itu nggak apa-apa. Itu sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Di sini saya pakai hal, yang ini di sini pakai page ya. Di sini pakai hal. Bisa tulis halaman juga nggak apa-apa, atau angkanya aja juga nggak apa-apa. Nah, nanti si halaman itu jangan sampai nggak ada ya, karena misalnya ada beberapa tugas, ada beberapa lembar, jadi keterangannya harus sesuai dan dimasukkan ke daftar isi ya. Jangan sampai membuat portofolio itu asal-asalan ya, karena kalau teman-teman bikin portofolio yang asal-asalan ya sudah auto dicoret gitu kan dari listnya. Nah, kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan adalah teman-teman ketika membuat sebuah portofolio, pastikan projectnya itu masing-masing satu per halaman atau lebih gitu kan, kalau tidak cukup. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ada beberapa project dalam satu lembar gitu, dalam satu halaman kayak gini. Misalnya kalau tugas di Sunbercode, misalnya tugas 1 sampai 5 satu pekan gitu kan, ada dalam satu halaman. Nah, itu tidak boleh ya.
Nah, kalau yang seperti itu biasanya ditangguhkan ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman umum ataupun yang teman-teman belajar desain berkode itu memasukkan beberapa project dalam satu halaman. Itu dihindari lah ya. Karena kalau dalam satu halaman ada beberapa project, nanti jadinya kecil gitu kan, ataupun nanti white space-nya jadi tidak karuan gitu kan. Jadi layoutnya jadi padat gitu kan. Kecuali memang layoutnya disesuaikan sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai untuk tugas untuk yang belajar desain berkode untuk final project itu jangan sampai tugasnya itu dalam satu halaman itu beberapa tugas. Oke. Nah, ini untuk versi yang landscape. Nah, kemudian ada juga versi yang portrait. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini untuk versi portrait juga seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa bikin covernya ini pakai foto misalnya, silahkan diganti terus diisi dengan foto profile kayak gitu. Nah, ini gridnya sudah ada gitu kan. Nah, di sini juga teman-teman masukin sosial medianya gitu kan. Terus kreatif CV-nya dimasukkan sama seperti tadi. Nah, terus daftar isinya kayak gini, dibuat simple aja gitu kan. Yang penting keterbacaannya baik. Jangan sampai teksnya itu nggak karuan gitu kan. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Terus ini ada tanda bab. Nah, ini juga ya. Misalnya ada beberapa foto dari sebuah project, misalnya teman-teman punya aktif di sosial media, project pribadi, ataupun teman-teman pernah kerja sebagai admin sosial media, teman-teman juga boleh masukkan di sini gitu kan, beberapa foto gitu kan, postingannya kayak gitu ya. Nah, ini kalau membutuhkan lebih dari satu foto. Kalau cuma satu ya tinggal dihapus saja, disesuaikan kayak gitu. Sini juga sama, ada judul projectnya, ada nama klien, ada tanggal juga. Ini sangat penting ya kayak gini. Dan terus tentunya harus ada deskripsi dan halaman kayak gitu. Oke. Nah, ini contoh dari yang potret ya. Untuk yang potret ini teman-teman silahkan bikin, boleh ikuti yang seperti ini ya, ataupun yang landscape kayak gitu. Nah, untuk belajar layouting, belajar warna, itu ada di pembahasan video-video pembahasan yang lain di channel Si Creo. Oke. Nah, itu dia pembahasan mengenai bikin portofolio ya. Nah, bikin portofolio ini teman-teman tinggal tambahin aja. Misalnya ini mau di copy ya, silahkan ke artboard tool, tinggal copy kayak seperti ini dengan tekan alt dan shift ya, biar lurus begini. Atau mau copy dua sekaligus ya, nah, atau keempat-empatnya pengen di copy gitu kan, begini. Nah, jadi tinggal ditambahin aja kayak gitu. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan mengenai template portofolio. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, Sunberg Grafis, Sunberg Desain Grafis. Silahkan untuk diperhatikan hal-hal yang tadi, jangan sampai hal-hal pentingnya tidak ada, seperti judul, klien, tanggal gitu kan, dan deskripsi. Dan lagi terus page-nya juga ya. Terus jangan sampai ada beberapa project dalam satu lembar. Dan yang terakhir itu jangan sampai polos gitu kan, silahkan dikembangkan ya. Intinya teman-teman dalam bikin portofolio jangan sampai asal-asalan ya. Karena kalau pengen portofolionya berhasil dilihat HR ataupun ketika teman-teman mengajukan pekerjaan, itu akan dilihat gitu kan dengan baik, akan dinilai gitu kan portofolionya. Oke, cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Creo undur diri. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.